Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan untuk mengerjakan neraca lajur atau worksheet di Excel. Di sini semua lajur sudah terisi. Ada neraca saldo sebelum penyesuaian, lajur penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan lajur neraca. Ketika semuanya sudah terisi, maka langkah selanjutnya kita menjumlah setiap kolomnya dengan menggunakan rumus SUM. Sama dengan SUM, blok dari kas sampai beban perlengkapan. Lalu enter. Selanjutnya adalah kalian copy rumusnya saja karena dia masih sama. Nah, semuanya dari kas sampai perlengkapan. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini. Untuk kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, antara posisi debit dan posisi kredit, dia harus sama jumlahnya. Ketika berbeda, berarti kalian ada yang salah ketika mengambil datanya. Penyesuaian pun juga seperti itu. Antara posisi debit dengan posisi kredit, itu jumlahnya harus sama. Neraca saldo setelah penyesuaian juga harus sama posisi debit dan kreditnya. Tetapi untuk laba dan ruginya dia tidak sama karena ini kita harus mencari selisihnya agar ketahuan nih perusahaan itu untung atau rugi. Ya. Jadi kita tahunya dari mana? Dari sini. Ketika dia kreditnya lebih besar daripada debit, maka dia untung. Tapi ketika bisa debitnya yang lebih besar daripada kredit, maka dia rugi. Kenapa seperti itu? Karena kalau di lajur laba rugi, untuk posisi kredit ini adalah akun pendapatan. Nah, sedangkan posisi debitnya adalah akun beban. Sehingga ketika dia posisi kreditnya lebih besar, berarti otomatis pendapatannya lebih besar. Tetapi ketika dia debitnya lebih besar, maka bebannya yang lebih besar. Nah, kalau dari sini kan berarti ketahuannya debitnya lebih besar daripada kredit, maka diketahui bahwa perusahaan tersebut rugi. Nah, ditaruhnya di mana selisihnya, yaitu cari di selisih yang kecil. Karena yang kecil itu ada di posisi kredit, maka selisihnya taruh di sini. Jadi sama dengan 9880 dikurang 8.500.000. Nah, ini dia posisinya rugi. Nah, di sini kasih keterangan dengan menggunakan rumus if. Nah, caranya adalah nih. Sama dengan jika ini rumusnya. Jika saldo kredit pada laba rugi, ini laba rugi. Oke, ini supaya kita memudahkan, ini kita freeze aja. Blok 7-nya, view-nya kita pilih yang freeze. Sorry, jangan ini aja, kolom D. Ini kita pilih yang freeze. Salah saya. Pilihnya yang di kolom. Nah, jadi di sini di posisi laba, kolom laba ruginya. Rumusnya, jika saldo kredit pada laba rugi, saldo kredit pada laba rugi, saldo kreditnya itu kita ambil dari jumlahnya. Lebih besar dari debitnya pada kolom laba rugi, maka dia laba. Selain itu, maka dia rugi. Nah, pas.
Dia karena debitnya lebih besar, maka keterangannya adalah rugi. Nah, untuk di kolom neraca, laju neraca, di neraca juga dia tidak balance jumlahnya, karena ini kita akan memasukkan laba atau ruginya. Nah, baik laba ataupun rugi pada lajur neraca, maka tetap posisinya kredit. Tapi yang membedakan adalah ketika dia laba, maka dia menambah posisi kreditnya di neraca. Tetapi kalau dia rugi, maka dia mengurangi posisi kredit pada neraca. Nah, karena rugi berarti sama dengan ini rugi kan? Jadi kita kasih minus. Klik ininya, enter. Nah, kenapa seperti itu? Karena laba dan rugi pengaruhnya ada di modal. Nah, di sini modal dia posisinya ada di kredit, bukan di debit. Maka baik laba ataupun rugi, kita posisinya taruhnya di kredit. Nah, setelah ini adalah kalian jumlah. Sama dengan sum, ini jumlah, ya. Yang dari total aja, nggak usah dari atas. Ini tinggal ditarik. Nah, sudah sama kan? Laba rugi debit kredit sudah sama 9880. Laba neraca yang di debit kredit sudah sama 26350. Selanjutnya nah, ketika sudah ini, maka tinggal dirapikan. Di home ini supaya ini bagus. Ini seperti ini. Nah, ini supaya ketahuan ini adalah saldo akhirnya, maka ini kasih garis 2. Oke. Di sini dikasih keterangan saja lagi. Ini freeze-nya kita ilangin, view unfreeze. Nah, jumlah. Ini rumusnya kita pindahin aja. Nah, dia tetap kan tidak berubah. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.